Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Kita akan bersama-sama mengenang kembali semua yang Tuhan Yesus sudah buat 2000 tahun yang lalu. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Kidung Jumat 454. Indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam votum dan salam dengan pujian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini.
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama orang percaya di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat daripada petugas. Mohon dipersilahkan. Shalom, selamat pagi. Walaupun ibadah di rumah, semua tetap sukacita. Untuk mengingatkan, ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita pujikan satu pujian. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan hari lepas hari. Satu minggu yang telah kami lewati bersama Tuhan sungguh luar biasa. Tanpa ada rasa ketakutan kami melangkah. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebutuhan yang Tuhan telah berikan. Tuhan berikan kecukupan, bahkan kesehatan. Anugerah Tuhan selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga bersyukur kami melewati bersama Tuhan dengan
ucapan rasa syukur kami dalam setiap pelayanan kami, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berikan keselamatan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, pada jam pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sekalipun hanya bersama dengan keluarga di rumah. Kami mengucap syukur, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan selalu perlindungan dalam tiap-tiap hati kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati teman, kerabat, pejabat-pejabat yang berada dalam pemerintahan, terutama kami berdoa untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar bisa memberi jauh lebih baik di tanah air yang kami cintai, khususnya Tuhan menolong dalam penyelesaian pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya semuanya akan berlalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang berjuang, supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka dalam kesehatan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata dalam setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja, jemaat-jemaat dalam mempersiapkan diri memasuki Paskah. Walaupun kami ibadah di rumah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami, bahkan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami untuk ke depan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya dalam kesehatan anggota jemaat kami di GMII Antioquia, supaya sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Lianto, Oma Sarah Lokon, Bapak Boy Lahenda, dan Bapak Willem Ladu. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan orang-orang tua kami ini. Tuhan, berkati ya Tuhan, makanan yang dikonsumsi menjadi kesehatan, obat-obatan yang diminum menjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan anak kami Viro. Terima kasih. Semua itu karena tangan Tuhan yang menolong, sehingga anak Viro ini boleh sehat kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kami, supaya semakin dekat kepadamu dan menjadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk panitia setahun. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kerjasama yang baik. Tuhan memberikan kebutuhan apa yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk operasional gereja. Kami percaya Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang kami butuhkan. Engkau adalah Bapa yang kaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, seperti Engkau juga yang mengajarkan berdoa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan Mazmur 22. Dan kalau semua sudah mendapatkannya, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca judul dan ayat yang ganjil. Jemaat membacakan ayat yang genap dari ayat pertama sampai ayat yang ke-32.
Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan pejabat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lepaskanlah aku daripada pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan merenungkan kembali apa yang Tuhan Yesus sudah buat setiap tahun. Kalau Jumat Agung biasa selalu ada perjamuan kudus. Tapi mengingat situasi saat ini dan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Sinode bahwa perjamuan kudus akan diadakan serentak di seluruh Indonesia. Dan kita akan tetap memuji Tuhan dan merenungkan semua yang Tuhan Yesus sudah buat.
Kita pujikan pujian Hendaklah Kau Iring Yesus. Hendaklah Kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tadi. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Hingga dapatkan mahkota tukar lenyap. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tadi. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Hingga dapatkan mahkota tukar lenyap. Kita akan terus memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian di Golgota. Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa
Kita akan menyembah Tuhan dan nyanyikan pujian Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kami memuji Engkau Bapa di surga.
untuk kebaikan dan kasih setiamu yang luar biasa, yang tidak pernah terhingga di dalam hidup kami. Kami terus menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam sepanjang umur hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami patut memuji, membesarkan, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami besarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menderita untuk kami, membuktikan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur di hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami lagi untuk merayakan kematian Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau mati dijadikan dosa dan dijadikan kutuk, menanggung dosa dan kutuk kami Bapa. Terima kasih kami dapat merayakan di tahun 2020 ini. Dalam perayaan ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan kami lagi terus, dan membuat kami semakin mempercayakan hidup ini dan tidak pernah ragu kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami, penyelamat kami, penebus kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan oleh Roh yang Kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang diberitakan, Engkau yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi yang ada di rumah. Walaupun ibadah kita di rumah tidak membuat kita patah semangat, tapi justru semakin kita dekat dengan Tuhan dan dekat dengan keluarga, saling mendoakan. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani
pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Nanti saya membacanya, Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti di dalam hati. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, tema kita dalam merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah darah Yesus. Itu diambil dari ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah darah yang kudus dan yang sempurna. Apa arti darah yang kudus? Apakah darahnya berbeda warna dengan darah kita? Bukan. Bukan darah yang kudus menjadi putih warnanya. Tetap warna merah seperti darah kita. Dan apa arti darah yang sempurna? Apakah juga itu menandakan bahwa juga berbeda? Tidak, tetap sama warnanya. Tapi mari kita lihat, Alkitab mengajarkan itu. Bukan para hamba Tuhan, bukan para pendeta mengatakan pintar-pintaran, mengatakan darah Yesus itu suci, atau kudus, atau sempurna. Bukan, Alkitab sangat mendasar mengatakannya itu. Darah Yesus yang kudus adalah, mari kita lihat, waktu Maria mengandung, dan dia mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena itulah anak itu kudus, manusia yang dalam kandungan Maria itu kudus. Maria mengandung bukan persetubuhan dengan suami istri atau persetubuhannya dengan Yusuf. Yusuf belum melakukan apa-apa karena masih tunangan. Sebab itulah ketika Yusuf mendengar itu dia mau meninggalkannya. Tapi Tuhan mencegahnya. Karena Roh Kudus yang berkuasa membuat Maria mengandung. Jadi anak yang dalam kandungan itu kudus. Dalam Mazmur pasal 51 jelas sekali, sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Itu ditulis oleh Raja Daud dalam ayat 7 pasal 51. Jadi artinya semua manusia hasil dari persetubuhan suami istri berdosa dalam kandungan. Oleh karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus masih dalam kandungan Maria. Dia bukan hasil dari hubungan suami istri, tapi oleh kuasa Roh Kudus menaunginya. Dia mengandung oleh Roh Kudus.
maka anak itu kudus. Tentunya anak yang kudus itu darahnya kudus. Itulah kita lihat dalam Matius 1 ayat 18. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan setelah Yesus besar, apakah dia pernah melakukan dosa? Apakah dia pernah melakukan kejahatan? Nah, ini juga kita lihat dari Alkitab. Benar enggak? Alkitab menyaksikan sungguh benar. Waktu dia ditangkap oleh pemuka-pemuka agama atau imam-imam kepala Yahudi, dibawa ke Pilatus untuk disidik, untuk diadili, untuk diperiksa. Tapi apa kata Pilatus dalam Lukas 23 ayat 14? Aku tak mendapatkan kesalahan. Sampai 3 kali dia mengatakan tak mendapati kesalahan Yesus. Maka dia tawarkan Barnabas. Tapi orang Israel lebih memilih Barnabas untuk dibebaskan. Dan mereka teriak untuk disalibkan. Jadi Yesus tak bersalah. Bukan hanya Pilatus yang bersaksi seperti itu. Herodes pun tak mendapati kesalahan. Itu Lukas 23 ayat 15. Maka Yesus sejak dalam kandungan sampai dia mati tidak berdosa, tidak bercela, suci. Oleh karena itulah darahnya juga kudus adanya. Darah yang sempurna, apa artinya? Kita belajar lagi dari Alkitab adalah firman Tuhan yang mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mempersiapkan Kristus untuk menjadi penyelamat manusia. Atau disebut firman itu nanti menjadi manusia. Itu sebelum dunia dijadikan. Maka dalam Efesus 1:4 dikatakan, kitalah orang-orang pilihan Allah di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Istilahnya di dalam Kristus. Kristuslah dipilih di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan untuk penyelamat manusia berdosa. Nah, oleh karena itulah dia darahnya sudah dipersiapkan dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat. Setelah kita belajar dari sejarah keselamatan, dari Alkitab tentunya. Dari mulai Habel, anaknya Adam. Setelah Adam berdosa, anaknya ada Kain dan Habel. Dan ketika itu mereka mempersembahkan persembahan. Dan apa yang dilakukan Kain? Kain mempersembahkan setengah dari hasil milik pertaniannya. Dan Habel hanya memberikan 1 ekor anak domba ala jantan, anak sulung. Dan ketika mereka berdua mempersembahkan persembahan kepada Allah, firman Tuhan mengatakan, persembahan Habel yang diterima. Kenapa? Karena saya percaya, apa yang dilakukan Habel, itu ditaruhkan Allah kepada pikiran Habel. Ada darah yang tercurah nanti untuk jalan pensucian, pendamaian, penebusan manusia berdosa. Itulah. Makanya persembahan Habel diterima. Dan Abraham pun ketika mendirikan mezbah, apakah dia mempersembahkan uang? Bukan. Apakah dia mempersembahkan hasil pertanian? Tidak. Sama seperti Habel mempersembahkan anak domba. Dan juga Ishak, Yakub mengikutinya. Nah, oleh karena itulah peran darah pada waktu pendamaian, penebusan di dalam
dalam agama Yahudi, dalam Taurat sangat ditekankan darah. Tentunya darah binatang pada waktu itu. Nah, setelah Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir, maka Allah memerintahkan melalui Musa supaya darah hewan sangat berperan dalam pengampunan dosa, penyucian dosa, dalam pendamaian. Tapi ingat, darah hewan tidak berlaku dalam satu kali untuk seterusnya. Tapi ketika darah hewan dibuat untuk jalan pengampunan dosa, itu dibuat lagi ketika orang itu berdosa. Jadi berulang-ulang dibuat dengan darah hewan. Itulah yang ditekankan Allah kepada Musa. Maka ada imam besar, ada imam. Melalui imam besar inilah, kalau ada jemaat yang berdosa, meminta ampun kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah, maka darah hewan yang mampu, yang punya uang, membawa 1 ekor anak domba jantan yang tak bercela untuk penyucian, pengampunan dosa dari orang Israel. Dan yang tidak mampu, sepasang burung perkutut atau burung dara. Nah, ketika dibawa ke imam besar, darah itu dipercikkan ke mezbah Allah. Maka ketika dipercikkan, maka ada pengampunan dosa. Itulah terus menerus dilakukan orang Israel. Tiap kali minta ampun dosa, tiap kali membawa darah hewan ke kemah suci melalui imam besar. Dan oleh karena itu Tuhan tahu, tiba waktunya. Itulah yang kita rayakan sekarang tentang kematian Tuhan Yesus. Di Golgota, darahnya tercurah. Darah yang sempurna itu. Maksudnya apa? Darah yang sempurna itu ketika tercurah di Bukit Golgota yang kita rayakan 2000 tahun yang lalu yang terjadi. Maka darah Kristus itu menyempurnakan darah-darah hewan dalam perjanjian lama. Jadi darah yang sempurna itu berlaku surut untuk menyempurnakan darah-darah hewan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada perjanjian lama sesuai tuntutan hukum Taurat. Dan darah yang sempurna itu juga berlaku pada waktu itu, menyucikan dosa. Itulah kepada seorang penjahat di antara 2 penjahat itu, yang satu mengakui Yesus tak bersalah. Maka kata Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-samaku di Firdaus. Indah sekali. Dan darah yang sempurna itu berlaku ke depan. Sampai nanti kedatangan Dia yang kedua kali. Untuk penyucian, untuk pengampunan dosa manusia. Untuk penebusan dosa manusia. Nah, oleh karena itulah, dari darah Yesus yang kudus dan yang sempurna, apa maknanya kita lihat. Pertama, darah yang kudus dan sempurna itu adalah untuk menyucikan dosa manusia. Hanya dengan darah yang kudus dan sempurna itulah manusia dapat disucikan dosanya. Ayat 19, mari kita lihat, baca lagi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ingat, oleh darah Yesus. Bukan oleh kesalehan kita. Bukan. Bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan. Bukan karena oleh kepintaran kita. Tapi oleh darah Yesus. Darah Yesus itulah melayakkan kita. Dengan cara menyucikan dosa kita. Sehingga kita layak masuk tempat Allah yang Maha Kudus. Dan kita tahu, dalam bait suci itu ada tempat, ada halaman, tempat kudus, tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus itu setahun sekali dimasuki oleh imam besar. Dengan membawa darah hewan. Tapi ketika Yesus
mati di Golgota. Ingat, baca baik-baik dalam firman Tuhan. Ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, maka apa yang terjadi di bait suci? Tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Artinya tak berlaku lagi itu. Darah Kristus yang sempurna, yang suci, yang kudus itu menyempurnakan. Ya, tidak ada lagi darah hewan. Itulah makanya dilayakkan kita. Jadi tidak lagi imam besar yang ada di bait suci. Kita masuk ruang maha kudus, tapi oleh darah Yesus. Oleh imam besar yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah artinya katakan, kita berani masuk ke tempat yang kudus. Karena apa? Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir dirinya sendiri. Jadi kalau tabir yang aslinya kemah suci itu kain yang luar biasa, tapi ketika Yesus mati, dan dia mengatakan ampunilah mereka, tabir itu terbelah dua. Dengan apa? Diri Yesus sendiri, melalui diri Yesus itu kita masuk ke tempat maha kudus itu. Itulah artinya. Luar biasa. Dan ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi itulah. Darah yang kudus, darah yang sempurna itu pertama maknanya atau kegunaannya menyucikan dosa manusia. Ibrani 13 ayat 12 juga mengatakan, Yesus menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ingat, Yesus itu Ibrani 13 ayat 12. Yesus menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yang kedua, darah yang kudus dan yang sempurna itu adalah untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Ingat, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam berdosa. Akibat dosa kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah. Itu salah satu ya. Perlu saya ajarkan juga kan. Akibat dosa apa? Kita menjadi musuh Allah, kita menjadi musuh terhadap sesama, kita menjadi musuh terhadap diri sendiri, kita menjadi musuh terhadap lingkungan. Itu perhatikan, itu nyata, bukan omong kosong. Nah, oleh karena itulah dosalah yang membuat kita menjadi seteru Allah. Tapi Allah yang mengasihi kita, walaupun kita menjadi musuh, dia mau mendamaikan dirinya melalui darah Kristus. Darah yang sempurna di Golgota. Itulah dikatakan dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi itu luar biasa. Sekali lagi Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi yang kedua, mendamaikan Allah dengan manusia dengan darah yang kudus, yang sempurna, darah Yesus Kristus. Yang ketiga, darah yang kudus dan yang sempurna itu untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Ketika manusia berdosa, manusia diperbudak oleh dosa. Dosa menguasai manusia. Ketika manusia berdosa, bukan manusia menjadi budaknya iblis. Tidak. Enggak pernah firman Tuhan Alkitab mengatakan manusia berdosa menjadi budaknya iblis. Tidak. Yang jelas manusia berdosa diperbudak oleh dosa. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus yang minggu lalu saya beritakan firman Tuhan. Apa kata Paulus melalui hukum Taurat dan melalui kehidupannya? Di dalam hidupku ini ada yang baik, tapi bukan yang baik yang kulakukan, tapi yang jahat yang kulakukan. Maka dikatakan hukum Taurat itu rohani, tapi dalam diriku ada dosa menguasai hati nuraniku, sehingga dosa itu
yang membelenggu hati nurani Rasul Paulus. Itulah dalam Roma pasal 7. Baca baik-baik nanti belajar di situ. Jadi itulah kita diperbudak oleh dosa. Karena kita diperbudak oleh dosa, maka kita berhutang kepada Allah. Itu ingat, pada zamannya Yesus, maka kenapa dipakai istilah budak dosa? Karena pada waktu itu ada pasar budak. Zaman Yesus ada pasar budak. Jadi kalau kita mau membeli pembantu, sekarang kan nggak bisa. Pembantu kita mesti lewat penyalurnya. Dan nggak boleh ada HAM. Kalau dulu nggak ada HAM. Pada zaman Yesus, budak dijual di pasar. Itu dipamerkan, dipertontonkan. Nah, orang kaya kalau mau beli, boleh beli dengan menebus. Dengan ketentuan oleh yang punya budak itu. Dan ketika kita tebus budak itu, kita bayar dengan uang. Maka waktu kita tebus, maka budak itu menjadi milik yang si penebusnya. Nah, itulah gambaran bagaimana kita ditebus oleh Allah melalui darah Yesus dari budak dosa. Itulah dengan darahnya. Jadi dengan darah Kristus ditebus. Nah, waktu kita ditebus oleh kasih Allah dengan darahnya Kristus, maka kita ini menjadi miliknya Allah. Dulu kita hamba dosa, menjadi hamba Allah. Dan hanya darah Kristus yang bisa menebus kita dari perbudakan dosa. Dengan lain yang tidak bisa. Mari kita lihat dulu 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini jelas dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu lihat, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, dengan darah Kristus, darah yang kudus, kita ditebus dari perbudakan dosa. Jadi ketika kita ditebus, kita jadi milik Allah. Makanya Galatia 2 ayat 22 katakan, aku hidup bukan lagi aku yang sendiri hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup dalam aku. Itu ketika kita sudah ditebus dari perbudakan dosa oleh karena itu, darah yang kudus, darah yang suci itu menyucikan kita, mendamaikan kita, menebus kita dari perbudakan dosa. Maka harus ada tanda bagi orang yang telah disucikan, didamaikan, ditebus. Itulah kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, tandanya apa? Pertama, ayat 22, tandanya adalah berani menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Tandanya. Jadi kita menghadap Tuhan itu bukan dengan paksa, bukan karena aturan-aturan, bukan. Tulus, ketulusan kita. Karena kita sudah ditebus, diperdamaikan, disucikan oleh darah Kristus. Dengan tulus. Jadi walaupun kita di rumah, datanglah dengan tulus ikhlas. Bukan dengan terpaksa. Bukan karena jabatan saya, jabatan gerejawi ada. Bukan. Bukan supaya dilihat anak. Tapi bukan. Karena hati yang tulus, ikhlas. Yang kedua, tandanya adalah berpegang teguh pada pengharapan. Ayat 23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan dalam Kristus tidak akan sia-sia. Pasti dan amin. Karena Kristus setia. Sudah kita lihat kesetiaannya, ketatan di kayu salib. Berdasarkan di kayu salib lah Dia sudah mendirikan kerajaan Allah. Dan kelak Dia akan datang menjemput kita. Berpegang teguhlah dalam pengharapan. Walaupun kita saat ini memang dibatasi gerak kita oleh karena peristiwa COVID-19 ini. Tapi dalam pengharapan kepada Kristus membuat kita sukacita. Walaupun kita di rumah, kebanyakan di rumah, mungkin juga kita sulit kerja, tapi yakinlah Kristus akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berpeganglah kepada pengharapan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih Kristus. Itu ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saling mendorong, bukan menjatuhkan loh. Mendorong.
bukan menggosip, bukan mengata-ngatain, bukan menganggap remeh, rendah orang lain. Mendorong dalam kasih Kristus. Itu yang ketiga. Itulah tanda dari orang-orang yang sudah mengalami pendamaian, penyucian, dan penebusan oleh darah Kristus. Yang keempat adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Walaupun di rumah, itu ibadah. Jangan dikatakan harus di gereja, sama. Ibadah itu tak dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang penting hati kita datang kepada Yesus, menyembah Dia, sujud menyembah. Sendiri pun kita bisa beribadah dalam kamar. Dengan kita saat teduh, memuji, memuliakan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Itu juga ibadah. Jadi seluruh hidup kita adalah ibadah. Nah datanglah, jangan menjauhkan diri. Kalau nanti kita sudah bebas dari COVID-19 ini, maka mari kita beribadah di gereja ini oleh karena panggilan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi takut. Ingat, Kristus sudah menebus kita, mendamaikan kita, mencucikan kita dengan darahnya di Golgota. Kita miliknya, pasti diperhatikannya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Dia yang sudah berbuat, Dia mati untuk kita, darahnya tercurah. Masa yang lain tidak diperhatikannya? Pasti. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus mengajarkannya dan memeteraikannya dalam hidup kami sehingga kami melakukannya, bukan hanya mendengar, kami mengimaninya. Bahwa darah Yesus menyucikan, mendamaikan kami, dan menebus kami orang berdosa ini. Itulah yang kami rayakan, yang tercurah 2000 tahun lampau, 2000 tahun yang lampau di Golgota. Terima kasih Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami lagi nanti untuk merayakan kemenangan, kebangkitan. Terima kasih. Berkati firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami. Bapa, biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami semua, memberkati kami. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan. Biarlah oleh Roh-Mu yang kudus, oleh kasih karunia-Mu, kami memberi yang terbaik. Bapa, bukan memberi yang sisa, tapi memberi dari kekurangan. Walaupun memang sulit Tuhan saat ini ekonomi, tapi ajar kami terus memberi. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Bapa, biarlah melalui pemberian persembahan kami ini, Tuhan dimuliakan, diagungkan. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Allah kami, ya Tuhan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya melalui berkat-Mu tetap menjadi berkat. Terima kasih, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui pelayanan GMI Antioquia, Surabaya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di tengah situasi yang kita sedang alami saat ini. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita di dalam keadaan apapun juga. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 438. Apapun menimpamu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.